semua, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ekologi perairan pada ekosistem laut, yang merupakan bagian dari mata kuliah ekologi perairan. Pada bagian ini, kita akan membahas ekologi laut dangkal. Ekologi laut dangkal ada pada daerah meliputi paparan benua dari surut terendah sampai dengan kedalaman kurang lebih 200 meter, atau pada zona neretik dan sublitoral. Sebagian besar ekosistem di laut dangkal ditandai dengan sedimen lunak, pasir, lumpur, dan sedikit daerah dengan substrat yang keras. Pada ekosistem laut dangkal, kepadatan dan keberagaman organisme jauh lebih tinggi dibandingkan dengan laut dalam. Secara ekologis, mereka dapat dipisahkan menjadi dua, epifauna dan infauna. Epifauna adalah organisme yang hidup pada permukaan, sedangkan infauna adalah organisme yang hidup di dalam substrat. Organisme infauna dapat dibedakan berdasarkan ukuran menjadi makrofauna, meiofauna, dan mikrofauna. Kondisi ekologi di ekosistem laut dangkal sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan. Pada laut dangkal, kondisi lingkungan kurang stabil apabila dibandingkan dengan laut dalam. Pada daerah ini, banyak terjadi turbulensi yang menyebabkan proses pengadukan lapisan laut, sehingga tidak ada stratifikasi suhu, menyebabkan nutrien tinggi, dan produktivitas primer juga tinggi. Pada ekosistem laut dangkal, kondisi salinitas sangat bervariasi, tapi cenderung tidak di daerah dekat muara sungai, yang merupakan daerah tempat pencampuran antara air tawar dan air laut. Pada daerah-daerah muara sungai, antara satu daerah dengan daerah yang lain cenderung memiliki salinitas yang sama. Pada ekosistem laut dalam, dasar lunak relatif rata. Ini menyebabkan jumlah infauna lebih sedikit daripada epifauna. Ekologi dasar perairan laut dangkal dihuni oleh 4 kelas utama. Kelas Polychaeta, yang merupakan spesies pembentuk tabung dan penggali, kelas Crustacea, kemudian filum Echinodermata, yang hadir sebagai bentos subtidal, termasuk bintang mengular, dan filum Mollusca, yang terdiri dari Bilvavia penggali, dan juga gastropoda yang hidup di permukaan. Ini adalah beberapa gambar organisme yang hidup di dasar ekosistem laut dangkal. Untuk komunitas infauna dasar lunak di laut subtidal, terdapat beberapa pokok pembahasan yang penting untuk kita ketahui. Komunitas infauna dasar lunak di laut subtidal memiliki penyebaran organisme yang tidak merata, sangat tergantung dari kondisi dasar substrat yang ada. Kelimpahan dan komposisinya juga sangat bervariasi, seiring dengan variasi lingkungan yang ada. Banyak fase larva dari organisme hidup di daerah ini. Sebagian besar, fase larva dapat dibagi menjadi 3 cara perkembangan. Larva planktotrofik, larva resitotrofik, dan larva non-pelagik atau juvenil. Sebagian besar, mereka menjalani pola daur hidup yang dapat dibagi menjadi 2 kelompok organisme. Yang pertama, tipe oportunistik dan tipe equilibrium. Tipe oportunistik adalah tipe di mana proses perkembangbiakan ditandai dengan banyaknya keturunan ataupun telur yang dihasilkan. Hanya saja, dari sekian banyak keturunan dan telur ini, banyak pula yang gagal berkembang biak ataupun mati. Sedangkan tipe equilibrium
jumlah telur ataupun jumlah keturunan lebih sedikit. Hanya saja, mereka didesain untuk bisa lebih bertahan terhadap kondisi alam, sehingga lebih bisa bertahan hidup. Ini adalah dua strategi bagaimana komunitas infauna dasar lunak di laut subtidal bertahan hidup. Komunitas lain yang penting yang ada di ekosistem laut dangkal adalah komunitas rumput-rumputan laut. Komposisi dan distribusi komunitas ini memiliki berbagai ciri khusus. Mereka membentuk koloni padat di dasar laut, bahkan bisa mencapai kurang lebih 4.000 tumbuhan per meter persegi. Biomasanya tetap dan bisa mencapai 2 kg per meter persegi. Secara umum, bentuknya seperti daun panjang tipis, mirip pita dan punya saluran air. Mereka tumbuh merambat dan tumbuh hampir di semua tipe substrat. Hanya saja, substrat yang banyak ditemui adalah substrat lunak. Mereka ada di daerah mid-intertidal sampai kedalaman 60 meter. Produktivitas dari komunitas ini sangat tinggi, bisa mencapai 500-1000 gram karbon per meter persegi per tahun. Mereka adalah organisme berakar sehingga mampu menyerap nutrien. Kondisi ini sangat penting untuk daur ulang nutrien agar tidak terperangkap di dasar laut. Mereka menyerap energi dari fotosintesis, hanya saja sedikit sekali masuk ke dalam rantai makanan lewat jalur fotosintesis. Kebanyakan mereka masuk ke rantai makanan melalui jalur detritus. Pada komunitas rumput-rumputan laut, umumnya terdiri dari satu atau beberapa spesies dominan. Mereka tampak sederhana dan homogen, padahal mereka terdiri dari berbagai organisme yang kompleks. Terdapat organisme epifit, epizoik, penggali, dan organisme lain yang berasosiasi dengan komunitas rumput-rumputan laut. Sebagian besar, mereka mencari tempat untuk berlindung dan makanan. Komunitas rumput-rumputan laut juga merupakan sumber utama prioritas primer di perairan dangkal. Mereka berfungsi untuk menstabilkan dasar-dasar lunak. Mereka menjadi tempat pembesaran banyak spesies hewan. Mereka juga berfungsi sebagai pemerangkap sedimen dan membentuk dasar. Bahkan, ada kebun khusus di Laut Tengah yang terbentuk dari komunitas rumput-rumputan laut. Kebun ini adalah kebun Posidonia di Laut Tengah. Mereka juga menjadi tempat untuk berlindung dari sinar matahari dan kekeringan. Ilustrasi yang diberikan dalam slide ini menggambarkan secara umum bagaimana komunitas rumput-rumputan laut masuk ke dalam rantai makanan. Mereka sebagian besar masuk melalui jalur detritus, di mana daun dan akar mati bisa dimanfaatkan baik dalam bentuk bahan organik terlarut ataupun detritus. Ini adalah salah satu ciri khusus dari komunitas rumput-rumputan laut secara ekologi. Ini adalah akhir pembahasan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan fokus kuliah untuk masa depan.